Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para santri Al-Hidayah Basmol, juga para alumni serta jamaah Majlis Ta'lim Al-Hashimiyah dan semua para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pada fase yang ketiga daripada tiga fase yang ada di bulan Ramadan, yaitu pada fase idkum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan semua ini kepada hamba-Nya, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, wabil khusus orang-orang yang Allah khususkan dengan berpuasa pada bulan suci Ramadan ini. Qala al-Habib Abdullah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid daraini amin. Thumma alam anna syahra Ramadan syahrun mubarakun 'alal muslimin wa fihi lailatul qadar. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkah terhadap kaum muslimin, yang ada di dalamnya ada yaitu malam Lailatul Qadar, allati hiya khairun min alfi syahr, yang dimana malam itu mempunyai nilai yang lebih daripada 1000 bulan. Kita sudah berkali-kali membahas tentang Lailatul Qadar. Naam. Lalu bagaimana ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar? Apa yang harus dan yang seyogianya dia lakukan dan dia ucapkan? Qala wa man adrakaha wa amila fiha bi ta'atillahi 12 sanah mathalan kana bi mathabati man 'asha fi ta'atillah alfasanah. Siapa orang yang mendapati dan dia beramal soleh pada bulan Ramadan yang di situ adalah malam Lailatul Qadar dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seumpamanya selama 12 tahun orang itu mendapatkan dan melakukan itu, maka itu bandingannya sama dengan pahala yang dia lakukan ibadah selama 1000 tahun. Ya subhanallah. Artinya lo 12 tahun tuh orang dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia beribadah pada malam itu sama dengan dia ibadah 1000 tahun. Inilah suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dengan Lailatul Qadar. Dalam riwayat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa iri kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah, di mana mereka yang mempunyai umur yang sekian banyaknya umurnya mereka, sekian lamanya mereka. Pada zaman Nabi Nuh, pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Isa, mereka bukan seperti umat Nabi Muhammad puluhan, mereka itu ratusan umurnya, bahkan ribuan. Sayyidina Nuh alaihi salam, dia berdakwahnya aja 1000 tahun kurang 50, artinya 950 tahun dia berdakwah. Bagaimana dengan umurnya? Berarti demikian juga. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala lihat
dengan memintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merasa iri dengan umat-umat dahulu, sehingga kalau umur mereka itu umur yang panjang, ibadahnya mereka juga lama. Ketika umur mereka umur yang banyak, umur yang lama, jihadnya juga di jalan Allah Subhanahu wa taala sering, dan tentu pahala sesuatu yang sangat besar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada umat Nabi Muhammad ada satu malam yang nilainya itu sama dengan 83 tahun. Tuh, jadi lihat, kalau orang hidup 20 tahun, dia di bulan Ramadan dia 40 tahun, coba dikalikan itu, maka melebihi daripada umur-umur umat sebelumnya yang dia beribadah sekian banyaknya. Naam. Qala fa hal syai'un a'zam min dzalika wa ajallu qadra. Kira-kira ada enggak tuh yang lebih besar dan lebih agung nilainya itu daripada malam itu? Wa kam fi Ramadan minal barakat wal khairat. Kalau kita lihat seperti itu, berapa banyak keberkahan dan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Maka kita sebenarnya bukan senang, bukan kita girang dengan berakhirnya bulan Ramadan ini. Seharusnya kita sedih, karena bahwasanya nilai yang begitu besar ini tidak akan lama lagi kita tidak akan dapati lagi. Fatuba liman arafa qadrah wa aghtana awqatahu wa sa'at. Maka sangat beruntunglah bagi orang yang tahu bagaimana kedudukan bulan Ramadan dan kedudukan daripada Lailatul Qadar, dan orang yang menggunakan waktu-waktunya, yang menggunakan sa'ah-sa'ahnya untuk beriman, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan ini. Wastaghraqa layali wa ayyamahu bi fi'li ma yuqarribuhu min rabbih. Dan beruntunglah orang-orang yang dia istighraq, dia habiskan, dia leburkan dirinya itu pada malam-malam di bulan Ramadan dan juga pada hari-hari di bulan Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Semua itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allahumma jalna minhum. Semoga Allah jadikan kita di antaranya orang-orang yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala, fadilah Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Naam. Wa kaif? Lalu bagaimana kalau kita termasuk orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Karena pembahasan yang telah kita bahas, bisa orang itu merasakan ketika malam itu adalah Lailatul Qadar. Naam. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah menurut engkau kalau saya mendapatkan pada malam itu adalah ternyata malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Qala, Rasulullah bilang, quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Rasulullah, ucapkanlah, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun karim, engkau maha pemaaf, engkau maha mulia, tuhibbul afwa, kau senang memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, disinilah bahwasanya yang dianjurkan kita itu ketika pada malam-malam Lailatul Qadar minta maaf dan afiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak anjuran-anjuran ketika kita memohon kepada Allah, memang yang lebih utama, lebih baik adalah minta maaf dan afiyah. Sebagaimana di dalam hadis Al-Imam Tirmidzi, ketika Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah ta'ala. Ya Rasulullah, ajarkan saya sesuatu yang saya mau minta sama Allah. Jadi mintanya apa?
Famakasa ayyamun, maka Rasulullah agak lama Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab. Beberapa hari Rasulullah enggak jawab. Summa ji'tu, akhirnya kata Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, aku datang lagi kepada Rasulullah, aku tanya kepada Rasulullah, alimni syai'an as'alullah ta'ala, ajarin saya apa yang harus saya minta pada Allah. Qala li, kata Sayyidina Abbas, Rasulullah bilang kepada saya, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, is'alillah al-afiyah fid dunya wal akhirah, mintalah kamu afiyah pada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Ya, kenapa? Karena bahwasanya orang kalau udah Allah subhanahu wa ta'ala berikan afiyah, berikan ampunan, berikan keselamatan dunia akhirat, udah nggak ada lagi sudah yang paling bahagia kalau orang diberikan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Naam, bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan Sayyidina Anas, anna rajulan ja'a ilan nabi, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat doa afdal ya Rasulullah, doa apa yang paling afdal? Sal rabbakal afiyah fid dunya wal akhirah, mintalah pada Allah afiyah dunia dan akhirat. Kemudian orang itu datang lagi pada hari yang kedua, nanya lagi seperti apa yang dia tanya kemarin. Rasulullah jawabnya juga sama, minta kepada Allah afiyah dunia dan akhirat. Kemudian datang lagi pada hari ketiga, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza utita al-afiyah fid dunya wa utitaha fil akhirah faqad aflah. Kalau kau sudah diberikan keafiahan, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, ini adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang membahagiakan. Jadi itulah yang kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya pada malam-malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini bukan berarti orang tidak boleh meminta yang lainnya. Minta apa yang dia minta, min umurid dunia, min umuril akhirah, untuk keluarganya, lebih-lebih lagi untuk kaum muslimin, lebih-lebih untuk keamanan negara, lebih-lebih untuk pemimpin negara. Wahada min ahsan ma yakun, itu juga sesuatu yang baik juga. Naam, Sayyidina Ibnul Arabi dia katakan, apa yang minta orang ketika dapatkan daripada Lailatul Qadar, innahu yambagi liman zafara bil Lailatul Qadar ayyas'alallah ijabat doa. Nah, diajarin juga orang ketika dia dapatkan Lailatul Qadar yang di situ diterima, mintalah biar supaya termasuk orang yang ijabatud doa. Subhanallah. Ya. Jadi kalau mintanya apa? Minta biar supaya Allah, nih saya Allah, jadikanlah saya orang yang ijabatud doa, orang yang kalau berdoa diijabah. Tuh ya. Jadi besok-besok sekalipun bukan Lailatul Qadar, dia dapatkan itu. Subhanallah. Naam. Jadi apa namanya? Ini adalah pada malam-malam yang ada nafahat, ada hembusan-hembusan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna li rabbikum azza wa jalla fi ayyi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha. Cari itu hembusan-hembusannya, dan adanya di mana? Pada malam-malam yang seperti ini. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin, para al-musyahidin, para pemirsa, ketika kita mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita sia-siakan, dan khususnya untuk keselamatan kita, keluarga, teman, kaum muslimin, dan juga untuk keselamatan dunia ini. Lebih-lebih lagi sekarang apa yang sedang kita hadapi, minta pada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan mencakup daripada semuanya. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.